Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, masalul jalisis salihi wal jalisis su kamasali sahibil misk wa kiril haddad. Permisalan teman duduk yang baik dan teman yang rusak, yang jelek, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Tapi itu ada yang kurang ya dalam lafaz hadisnya. Adapun penjual minyak wangi, engkau akan membelinya imma tashtari au tajidu riha. Engkau akan membelinya atau engkau akan mendapatkan bau wanginya. Jadi kalau ada yang jual minyak wangi, ada dua kemungkinan. Mungkin kita membeli dan itu lebih bagus, karena kita akan mendapatkan bau yang wangi dan kita akan memanfaatkannya sesuka kita. Atau kalau memang nggak beli, setidaknya kita mendapatkan aroma minyak wangi karena telah dekat dengan penjual minyak wangi. Ya, setidaknya dapat apa? Baunya. Ya, apalagi biasanya penjual minyak wangi ngasih gratisan, ya, buat tes, sponsor. Wakirul haddad, adapun pandai besi, ya, yuhriku badanak aw thawbak, maka dia dapat membakar rumahmu atau bajumu, aw tajidu minhu rihan habitha, atau setidaknya engkau akan mendapatkan baunya yang tidak sedap, ya, yang tidak enak. Hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah kepada kita, anjuran agar kita berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Baik dari sisi akidahnya, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi akhlaknya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita agar kita berhati-hati, waspada dari teman-teman yang rusak, baik rusak akidahnya, rusak ibadahnya, maupun rusak akhlaknya. Jadi hadis ini memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama, anjuran bagi kita, motivasi bagi kita agar kita mencari teman-teman yang baik. Dan faedah yang kedua, peringatan bagi kita agar kita waspada, agar kita berhati-hati dari berteman dengan teman-teman yang rusak. Kenapa? Kenapa kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang baik, dan kita dianjurkan untuk menjauhi dari teman-teman yang rusak? Karena teman itu pengaruhnya sangat besar. Teman itu pengaruhnya sangat besar. Makanya dalam bahasa Arab ada kata bijak, as-sahibu sahib. Teman itu menarikmu, ya, dia akan mempengaruhimu dengan besar, dengan kuat. Oleh karenanya Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita agar kita selektif dalam mencari teman. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia berteman, ya, hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Hendaknya dia selektif dengan siapa berteman. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah karena berteman dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya, betapa banyak orang yang tadinya baik menjadi rusak gara-gara bergaul dengan orang-orang yang rusak. Ya, karena at-tuyuru ala askaliha taqa. Teman itu, burung itu akan berkumpul sesama
jenisnya. Ya, teman itu pengaruhnya luar biasa. Banyak orang misalkan terjerumus di dalam narkoba karena pengaruh teman. Banyak orang terjerumus di dalam kesyirikan, perdukunan gara-gara pengaruh teman. Ya, berteman dengan orang-orang yang suka mistik. Nah, akhirnya ditunjukkan mbah dukunnya. Ya, ditunjukkan ya, apa namanya? Jimatnya, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus selektif dalam mencari teman. Ya, perhatikan dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi selalu menyebutkan tentang anjingnya. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada lagi yang berpendapat 5, yang keenam adalah anjingnya. Semuanya itu hanyalah mereka-reka. Kemudian wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ya, dan pendapat yang ketiga tentang Ashabul Kahfi, dan ini yang pendapat yang kuat, bahwa Ashabul Kahfi itu berapa? 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Perhatikan di sini ketika Allah SWT menyebutkan 3 pendapat tersebut selalu menyebutkan apa? Anjing. Kenapa anjing Ashabul Kahfi selalu disebut? Kata para ulama ahlu tafsir, karena anjing mereka selalu membersamai Ashabul Kahfi. Bayangkan, anjing saja ketika dia berteman dengan orang-orang soleh, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, yang berakidah kuat, ya, ketika anjing bersahabat dengan orang-orang soleh, dia pun dapat cipratan berkahnya. Dia selalu disebut, ya, dalam Al-Quran. Bahkan sampai nanti kiamat, ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ini akan selalu dibaca. Ya, bayangkan itu baru anjing berteman dengan orang-orang soleh, dia dapat keberkahan. Disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau dia adalah manusia? Oleh karenanya kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan apa? Banyak faedah. Di antara faedah berteman dengan orang-orang soleh, ya, kita akan, ya, dimotivasi, diajak di dalam kebaikan-kebaikan. Kita akan diajak untuk melakukan amal soleh, ya, diajak ngaji ilmu agama, diajak ikut kajian, ya. Pas waktunya Asyura diajak puasa Asyura, waktunya Arafah diingatkan untuk puasa Arafah. Makanya dahulu para ulama mengatakan sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu, ayo kita sholat, ayo kita puasa. Itu sebaik-baik teman. Bukan cuma ngajak kuliner, jalan-jalan, ya, tapi sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu, ya, ayo kita sholat, ayo kita puasa. Yakni mengajak kepada kebaikan. Dan di antara manfaat dari berteman dengan orang-orang saleh, kita akan mengerem diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita akan malu ketika melakukan maksiat di sampingnya. Antum berteman sama ustadz, mau ngerokok malu, mau dengerin musik malu, bisa-bisa diceramain 1 jam nanti, ya. Itu manfaat, ya, hikmah yang bisa kita petik ketika kita berteman dengan orang-orang apa? Saleh. Karena malu itu baik, yaitu ketika mengerem diri kita dari maksiat dan dosa. Ketika kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malu termasuk cabang dari keimanan. Ya, cabang dari keimanan. Dan di antara manfaat dari berteman dengan orang-orang saleh, kita akan, ya, tegar di atas agama. Karena namanya manusia itu kalau sendirian biasanya apa? Lemah. Tapi kalau dia
bersama teman-temannya dia akan lebih kuat. Antum ngaji, ikut ngaji, kalau sendirian mungkin apa? Kadang gampang futur, gampang malas. Tapi kalau bersama teman-teman itu lebih termotivasi. Ya. Karena kita butuh teman yang bisa menguatkan kita. Nabi Muhammad SAW saja ketika beliau hijrah ke Madinah minta ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kalau sendirian juga bisa. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, mau pergi ke Fir'aun untuk mendakwainya, ya, minta ditemani sama Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam. Padahal kalau berangkat sendiri bisa apa enggak? Bisa. Ya, karena orang itu butuh teman yang bisa menyokongnya, ya, bisa menguatkannya. Kita butuh untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, manfaat dari berteman dengan orang soleh itu dia bisa merubah kita dari keraguan menuju keyakinan, dari riya menuju ikhlas, ya, dari lalai menuju mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari candu kepada dunia, tergila-gila mengejar dunia, menuju, ya, mengejar dan mengingat akhirat. Dari kesombongan menuju kepada tawadhu, dan dari kerusakan niat menuju ketulusan niat. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, berteman dengan orang soleh itu merubah kita dari berapa tadi itu? 6, ya, dari 6. Dari ragu menuju yakin. Yang awalnya ragu, kalau kita berteman dengan orang soleh jadi mantep, dari yakin. Yang kedua dari riya menuju ikhlas. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang ikhlas, Masya Allah, ya, dia tidak pernah gembar-gembor dalam ibadah, tapi Masya Allah kita tahu dia adalah orang yang semangat dalam beribadah, dia sembunyi-sembunyi merahasiakan amal ibadahnya, sehingga itu membuat kita ikhlas. Dari lalai menuju mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dari lalai, ya, menuju mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, merubah kita dari candu kepada dunia, tergila-gila mengejar dunia, menuju, ya, mengejar akhirat. Ya, dan yang kelima, merubah kita dari kesombongan menuju tawadhu. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang Masya Allah, ya, dia misalkan orang yang berilmu tapi tawadhu, orang yang kaya tapi tawadhu. Kita mungkin yang ilmunya sedikit mau sombong, malu juga. Miskin mau sombong, malu juga. Ini teman kita lebih kaya dari kita tapi dia enggak sombong. Kita miskin masa mau sombong, ya. Nah, kemudian dari kotornya niat menuju ketulusan niat. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya berteman dengan orang-orang saleh ini apa? Sangat banyak sekali apa? Manfaatnya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, maka ini akan fatal akibatnya. Akan merubah kita dari tauhid menuju syirik, dari sunnah menuju bid'ah, dari taat menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang seperti itu, ya. Makanya kita ingatkan kepada para ikhwan akhwat yang sudah hijrah, yang sudah mendapatkan hidayah, ya, salah satu cara agar kita tidak kandas di tengah jalan, agar kita tetap istiqamah setelah hidayah, setelah hijrah, sarannya salah satunya adalah cari teman-teman yang baik, ya, cari sahabat-sahabat yang baik yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita tatkala kita lalai, ya. Betapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, kemudian dia bergaul dengan orang-orang ahlul bid'ah, akhirnya menjadi ahlul bid'ah, ya. Sudah mendapatkan nikmat tauhid, kemudian dia bergaul dengan orang-orang ahli khurafat, ahli syirik, akhirnya dia, ya, menuju kepada kesyirikan. Oleh karenanya kita harus waspada, ya, waspada. Dahulu Imran bin Hittan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
ya, kemudian dia nikah dengan seorang akhwat Khawarij, dan istri itu adalah teman, ya, istri juga termasuk bagian dari teman juga. Setelah dia nikah dengan wanita Khawarij, apa yang terjadi? Imron berubah menjadi tokoh Khawarij. Ini menunjukkan besarnya pengaruh teman, ya, pengaruh istri, ya, karena istri adalah teman yang menemani kita juga. Baik. Berikutnya, ayyuhal ikhwah, hadis yang ke-26. Bermunajat di penghujung malam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Tegas di sini Allah SWT, Nabi mengatakan apa? Yang turun adalah Rabb kita. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Turun. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, manusia juga turun, tapi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Maka kita meyakini sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun ke langit dunia setiap malam. Langit dunia yaitu langit yang paling dekat dengan dunia, yang terlihat oleh kita. Itu namanya langit dunia. Hina yabqa sulusul akhir. Ya, ketika sepertiga malam terakhir. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu mulai dari terbitnya matahari, ya, terbenamnya matahari, mulai waktu maghrib sampai subuh. Itu malam. Nah, antum bagi jadi 3. Karena kalau mengikuti jam-jam itu kan beda-beda. Maghrib kadang 5:30, kadang jam 6, ya kan? Beda-beda. Yang penting pokoknya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq itu malam. Kemudian sepertiga malam terakhir berarti dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Misalkan kalau anggaplah jam 6. Ya, jam 6 maghrib, subuh jam 5, anggaplah. Berarti dibagi menjadi 3. Antum bagi menjadi 3 berapa berarti? Sepertiga malam terakhir. Berarti jam 5, jam 4, jam 3, jam 2 itu ada berapa jam? Ya, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 11 jam. 11 dibagi 3. Berapa? Ya, 3,5. 3,5. Berarti berapa? Jam 4, jam 3, jam 2, kemudian setengah. Berarti mulai setengah 2 ya. Mulai setengah 2 sampai jam 5. Nah, itu maksudnya sepertiga malam terakhir. Baik. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sepertiga malam terakhir tersebut, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku saya akan memberi permintaannya. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Ini menunjukkan kepada kita juga faedah penting bahwa yang turun itu betul-betul adalah Allah SWT, bukan yang lain. Ya, sebagian kelompok mengatakan, oh bukan Allah yang turun malaikatnya. Ya, kita katakan kalau malaikatnya yang turun, apa berani malaikat mengatakan ucapan seperti ini?
Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkin nggak itu dikatakan oleh malaikat? Nggak mungkin. Ya, tidak ada yang mengatakan hal itu kecuali Allah SWT. Karena tidak ada yang mengabulkan doa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pembahasan kita bukan tentang akidah Allah SWT punya sifat turun ya. Tetapi yang menarik di sini dari hadis ini adalah bagian akhir. Siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka saya akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya, siapa yang beriman bahwasanya Allah SWT turun pada sepertiga malam terakhir, maka hendaknya bagi dia untuk bangun malam. Hendaknya bagi dia untuk bermunajat di penghujung malam. Ikhwani, belajar akidah bukan cuma sekedar teori. Tetapi belajar akidah itu harus membuahkan apa? Amal. Harus membuahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yakin bahwasanya Allah SWT turun setiap malam sepertiga malam terakhir, konsekuensinya apa? Konsekuensinya hendaknya dia memanfaatkan waktu berharga tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat malam, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadis ini memberikan faedah penting kepada kita agar kita bangun pada sepertiga malam terakhir. Nabi bersabda, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah tatkala dia bangun malam hari. Dan Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaknya kalian bangun di malam hari, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian. Wa qurbatun ilallah, dan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil itsmi, dan mencegah kalian dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan menghapus dosa-dosa. Wa mutridatun lidda, dan bisa mengusir penyakit-penyakit. Ini keutamaan-keutamaan kalau kita bangun malam hari. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berupaya bagaimana kita bisa bangun malam, terutama sepertiga malam terakhir. Kita latih diri kita, kita lawan hawa nafsu kita, ngantuk kita. Jangan sampai kita lari berkilo-kilo kuat, nge-gym, ngangkat beban berkilo-kilo kuat, tapi ngangkat selimut di malam hari nggak kuat. Nah ini orang masya Allah pada pamer otot, nge-gym, ini olahraga, tapi untuk ngangkat selimut di malam hari nggak kuat, kalah sama hawa nafsunya. Maka ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali. Salat malam ini penting sekali. Kita harus berusaha melakukannya, karena ini termasuk amalan rahasia, amalan tersembunyi yang dianjurkan oleh para ulama ussalaf. Zubair bin Awam pernah mengatakan, man kana minkum indahu khabi'atun min amali salih, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, maka lakukanlah. Termasuk amalan rahasia, termasuk amalan tersembunyi yang membuat para ulama ussalaf dahulu merasakan lezatnya iman adalah ketika mereka bisa bangun malam, sholat malam. Kata Nabi SAW, sholatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas khamsan wa isrina darajah. Salatnya seseorang sendirian, tidak dilihat oleh manusia, seperti salat malam. Salat malam itu kan
ya, tersembunyi, cuma di rumah, nggak ada yang lihat, ya, dibandingkan dengan sholat yang di masjid yang dilihat oleh banyak orang, itu selisihnya 25 tingkatan, 25 derajat. Kenapa? Karena dia orang kalau sholat sendiri, sholat tersembunyi, amalan ibadah itu tersembunyi, maka itu lebih ikhlas, ya. Dan ketika lebih ikhlas, maka harapannya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlas. Gimana caranya supaya bisa bangun malam? Ini yang berat. Kadang pengen untuk sholat malam, tapi realitanya yang susah. Ya, tipsnya bagaimana Ustadz? Satu, hendaknya bagi kita, ya, pertama adalah mengilmui tentang keutamaan sholat malam. Nah, ini perlu antum baca ayat-ayat, hadis-hadis yang bisa memotivasi kita untuk semangat sholat malam dan sebagainya. Tadi sudah kita sampaikan, ya, faidah-faidah dari sholat malam, anjuran-anjuran dari sholat malam. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, ya, berbagilah makanan, sholatlah di malam hari, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Ya, dengan kita membaca hadis-hadis dan ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita sholat malam, maka itu akan memotivasi kita, ya, memberi semangat kepada kita. Yang kedua adalah hindari begadang malam. Ya, hindari begadang malam. Rasulullah SAW di antara petunjuk beliau, habis sholat isya itu apa? Segera tidur. Kecuali kalau ada hajah, kebutuhan yang mendesak. Ya, tapi hukum asalnya beliau apa? Habis sholat isya itu segera tidur. Ya, jangan banyak begadang yang tidak perlu. Begadang ngopi 2000 tapi, ya, begadangnya 2 jam, ya, atau nonton, biasanya nonton bola, ya, atau main gaplek, main catur, ya, akhirnya pulang larut malam. Ya, kalau sudah tidurnya saja kemalaman, gimana bisa bangun malam? Ya, kalau bangun tidurnya saja jam 1, jam 2, ya, so berat, ya, berat mata. Yang ketiga, ini yang paling penting, ikhwan, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Ingat, dosa itu adalah beban yang memberatkan langkah kaki kita untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kita terasa berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi, ya, jangan-jangan itu adalah karena dosa-dosa kita. Makanya pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, kami berat untuk sholat malam. Kata beliau, aqadatkum dzunubukum, yang bikin kalian berat itu adalah beban dosa-dosa kalian. Itu yang bikin berat. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ya, mari kita perhatikan ayat di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Dosanya Nabi Muhammad itu sedikit. Itu saja sudah memberatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Kalau dosa Nabi Muhammad yang sedikit saja itu sudah memberatkan punggungnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya, taib. Yang ke berapa? Yang keempat, ayyul ikhwah, adalah hendaknya bagi kita melawan hawa nafsu.
Ya, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya tidur. Ya, hawa nafsu pengennya tidur. Pengennya tetap selimutan, apalagi kalau Masya Allah kasurnya empuk, ASEAN, sampingnya ada istri lagi. Ya, ini yang bikin nyaman gitu ya, sulit untuk bangun. Tapi kita harus belajar untuk melawan hawa nafsu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang jihad, yang melawan hawa nafsunya, maka kami akan memberikan hidayah ya kepadanya. Akan diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kelima adalah di antara kiat agar kita bisa bangun malam, ya, ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lain. Suami dengan istri hendaknya punya komitmen. Ya, siapa yang bangun duluan nanti dia bangunkan yang lain. Istri duluan, istri yang bangunkan suami. Suami duluan, dia yang bangunkan istrinya. Ya, demikian. Makanya Nabi SAW mendoakan rumah tangga yang saling ya tolong menolong dalam kebaikan. Salah satunya dalam sholat malam. Kata Nabi, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail, dia bangun di waktu malam. Kemudian dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya nggak mau, dia percikan air di wajahnya supaya bangun. Bukan disiram ya, dipercikan. Ya, bukan di satu gayung itu atau satu ember gitu ya, dipercikan. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Suaminya nggak mau, ya dia percikan air. Jadi ada komitmen. Ya, makanya dalam keluarga hendaknya ada komitmen, suami, istri, anak. Ayo kita sama-sama untuk bisa bangun malam. Sebagaimana kita semuanya pingin untuk masuk surga bersama. Kita pengen ya satu visi misi dalam satu keluarga ini, bagaimana nanti bisa berkumpul lagi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan ya setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-27, menggapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya ingin untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa digapai siapapun, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak disyaratkan harus bisa terbang, harus bisa jalan di atas air, ya, atau makannya makan kaca dan paku, bukan. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Wali Allah Subhanahu wa taala definisinya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada sedih di hati mereka, yakni mereka tidak takut akan masa depan dan tidak sedih akan masa lalu. Lalu Allah jelaskan siapa wali Allah itu. Ini namanya kalau dalam ilmu tafsir, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran itu ada beberapa metode. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ada yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para salaf, para sahabat, para tabi'in. Dan yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Ini metode penafsiran Al-Quran yang benar. Dalam surat Yunus ini
Ini contoh menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Setelah Allah SWT menyebutkan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut, berikutnya Allah jelaskan siapa yang dimaksud wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi wali Allah. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Kata para ulama, siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah kita sampaikan, wali itu ya semuanya bisa menggapainya, baik pria maupun wanita, miskin maupun kaya, ya kecil, muda, tua, semuanya bisa menggapainya. Karena syaratnya bukan harta, syaratnya bukan tahta, syaratnya bukan aneh-aneh, syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terbuka kesempatan ini untuk siapapun. Jangan tertipu dengan orang yang mengklaim wali Allah itu yang tadi, ya bisa terbang, bisa jalan di atas air, ya. Kalau dibacok nggak terluka, ya. Kalau makannya kaca sama paku, itu bukan wali Allah, itu wali setan. Makanya kita harus membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya buku menarik, bukunya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Ya, baik. Kita baca hadis ini yang disebut dengan hadisul wali, dan ini hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Ya, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman. Ini namanya hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Ini istilah tapi maknanya sama. Ya, ada yang mengatakan hadis qudsi, ada yang mengatakan hadis ilahi, ada yang mengatakan hadis rabbani, yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi menyampaikannya dari Allah Azza wa Jal. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi waliku? Siapa tadi wali? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang membelanya. Ya. Di antara wali Allah Subhanahu wa taala tentu nomor satu adalah para nabi dan rasul. Siapa yang mencela para nabi, para rasul, berarti dia perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tentu para sahabat. Maka siapa yang mencela para sahabat Nabi seperti orang-orang Syiah, berarti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa berhadapan dengan Allah, enggak mungkin dia menang. Ya, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Para ulama. Para ulama termasuk wali Allah. Ya, kata Imam Syafi'i, illam yakunil ulama'u awliya Allah fala adri manhum. Kalau para ulama itu bukan wali Allah, maka saya tidak tahu siapa mereka. Maka hati-hati mencela para ulama. Karena siapa yang mencela para ulama berarti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Asakir, luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Seperti orang kalau makan daging yang beracun mati, begitu juga orang yang mencela para ulama. Dia akan dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehina-hinanya. Ya. Ketika orang mencela para nabi, para sahabat, para ulama, itu tidak menggeser kedudukan mereka, para nabi, para wali-wali Allah. Justru membahayakan para pencela. Ibaratkan seperti apa? Orang yang menabrak gunung. Ya natihal jabalil ali liyak limahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali.
Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi dan kokoh, sayangilah kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Ya, kalau ada orang yang ingin nabrak gunung, yang perlu dikasihani yang nabrak, bukan gunungnya. Gunungnya mah nggak ada masalah. Ya, orang pesawat aja kalau nabrak gunung, pesawatnya yang kalah, apalagi orang. Ya, begitu juga orang yang mencela para nabi, para sahabat, para ulama, tidak membahayakan para nabi, para ulama, tetapi membahayakan para pencela itu sendiri. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan pada mereka. Sekarang Allah SWT ingin menjelaskan bagaimana sifat-sifat wali Allah SWT. Kekasih-kekasih Allah SWT itu bagaimana? Nomor satu, mereka adalah apa? Ya, semangat melaksanakan kewajiban. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang sudah terpenuhi syaratnya, haji. Ya, ini syarat-syarat yang paling utama, yaitu dia semangat melaksanakan yang wajib. Jangan sampai ngaku wali Allah tapi enggak sholat 5 waktu. Ya, oh dia mah sudah gugur kewajiban, udah nggak perlu sholat. Nah ini bukan wali Allah Pak, ini wali setan kalau sore. Kalau ada sebagian orang, wah ini dia sudah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, boleh minum khamr. Ya, kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan Allah SWT. Ini bukan wali Allah, ini wali setan kalau seperti ini. Karena tanda wali Allah itu yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib. Bagaimana dia mengaku sebagai wali Allah kalau yang wajib saja dia tinggalkan? Ya. Yang kedua, wa ma yazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku melaksanakan perkara-perkara sunnah sehingga aku mencintainya. Berarti tanda yang kedua wali-wali Allah SWT, dia bukan hanya semangat melaksanakan yang wajib, tapi dia juga berusaha menambahi dengan amalan-amalan sunnah juga. Ya, dan setiap ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat misalkan, ada yang wajib yaitu sholat 5 waktu, ada yang sunnah. Ya, seperti sholat rawatib, sholat malam, sholat duha. Puasa juga demikian, ada yang wajib yaitu puasa Ramadan, ada yang sunnah, puasa Syawal, Senin Kemis, puasa Daud, Arafah, Asyura. Ya, nah, jadi wali-wali Allah SWT tidak hanya semangat melaksanakan yang wajib, tapi dia juga semangat melaksanakan yang sunnah. Karena yang sunnah itu bisa menambal kekurangan yang wajib. Baik. Kemudian apa keutamaan sebagai wali-wali Allah SWT? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memegang dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kecuali yang baik. Dia tidak mendengar kecuali mendengar yang baik. Dia tidak melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang baik. Ya, dia tidak menggunakan tangannya kecuali untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Karena anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram. Ini makna hadis ini yang benar, yakni wali-wali Allah itu dijaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram. Ya, hati-hati dari pemahaman wahdatul wujud dalam memahami hadis ini. Ya, di mana mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya hamba itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa Jawanya manunggaling kawulolan Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, ini pemahaman Al-Hallaj dahulu, ya, atau pemahaman Ibnu Arabi As-Sufi, atau di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar, ya, Syekh Siti Jenar, dan sekarang dikembangkan
dengan bahasa-bahasa yang terlihat ilmiah, padahal tidak ilmiah sama sekali. Seperti ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Diskusi tasawuf ya modern, diskusi filsafat tasawuf modern. Bahasanya bahasa tasawuf, bahasa ilmu filsafat, ya, dan isinya adalah daur ulang dari paham wahdatul wujud, ya, dari paham tasawuf yang dikafirkan oleh para ulama, ya, karena ketika orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah akidah yang sangat berbahaya, ya, yang sangat merusak. Kemudian wala in sa'alani la u'tiyannah, jika dia meminta kepadaku saya akan memberinya. Wala in ista'adzani la u'idzannah, jika dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddati an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Ya, ini keutamaan wali-wali Allah. Tadi yang pertama apa? Dijaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram. Yang kedua, doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Makanya kalau dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dari doanya orang-orang saleh, para ulama. Ya, apalagi kita menzalimi mereka. Kalau mereka sudah mengangkat tangan, nah ini, ya, alarm bahaya bagi orang-orang yang mencela para ulama, karena satu, doa wali Allah itu adalah mustajab. Yang kedua, kalau dia terzolimi, maka doa orang yang terzolimi adalah mustajab. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ayyuhal ikhwah, hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang mencela wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang sifat wali Allah, yaitu mereka semangat melaksanakan yang wajib dan mereka menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wali-wali Allah SWT, di mana mereka dijaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram dan doa mereka mustajab. Ya, doa mereka mustajab. Tentu semua kita ingin untuk menjadi wali-wali Allah SWT, dan ini terbuka. Karena wali Allah itu tidak terbatas. Bukan hanya 9 saja. Bukan hanya wali songo saja. Tidak. Wali itu ya terbuka, siapapun syaratnya, yang penting dia beriman dan bertakwa. Nggak harus banyak duitnya, ganteng rupanya, ya. Yang penting tadi dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Tadi yang pertama, kita harus semangat melaksanakan yang wajib dan berusaha menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Itu ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah kalau kita nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Dari mana kita membedakan ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang diperintah, ini yang dilarang? Kalau kita nggak punya ilmu, nggak mungkin. Yang ketiga, ya, hendaknya bagi kita untuk ya ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini syarat untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ittiba. Karena ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat ini, yaitu ikhlas dan ittiba. Ya. Baik. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, syaratnya mudah, asalkan beriman, asalkan bertakwa, ikhlas, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan syarat-syarat yang aneh
yang disebutkan oleh ahli-ahli khurafat, ya, ahli khurafat, ahli tasawuf, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka kita harus bisa membedakan mana wali Allah dan mana wali setan, ya. Orang banyak salah paham tentang wali ini, sampai ada yang orang gila pun dianggap wali. Namanya apa? Wali majdub. Katanya wali majdub, orang gila. Ya. Jadi kalau ketemu orang gila, kadang cuma pakai celana dalam, kadang telanjang, ya, mereka nanyain apa? Mereka nanya nomor togel. Nanya, ya. Dan karena apa? Dianggap sebagai wali. Ya, ini adalah ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Maka hendaknya kita faham mana wali Allah dan mana wali setan. Ya, caranya tadi kita menuntut ilmu, kemudian beramal, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kita ikhlas dan ittiba, ya, ikhlas dan ittiba. Berikutnya hadis ke-28, meraih kelezatan iman. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, apabila 3 hal ini ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Ya, karena iman itu punya rasa. Tapi siapa yang bisa merasakannya? Orang-orang yang sehat imannya. Sebagaimana kita saja baru bisa merasakan lezatnya makanan kalau kitanya sehat. Kalau orang sakit, yang manis jadi pahit, ya, habbar. Itu kalau pahit, kalau lagi sakit, makanan yang manis jadi pahit, terasanya seperti itu. Begitu juga, ya, iman itu memiliki rasa, tapi yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang imannya sehat. Adapun orang yang imannya tidak sehat, dia tidak merasakan kelezatan iman ini. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang berbuah. Alam tara kaifa daraballahu masalan, ya, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahi. Tidakkah kamu melihat, ya, surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan, ya, kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah, diperumpamakan seperti pohon yang kuat, akarnya kuat, rantingnya menjulang tinggi ke langit. Kemudian dia, ya, tu'ti ukulaha kullahin, dia membuahkan buah-buahan yang enak, ya, untuk dimakan. Ya, dalam riwayat yang lain, pohon ini maksudnya adalah pohon kurma. Pohon kurma, kalau pohon kurma itu pohon yang kuat, ya, dan dia bisa membuahkan kurma yang manis. Begitulah, ya, iman diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Pohon yang berbuah, ya, dan manis rasanya. Baik. Bagaimana cara merasakan lezatnya iman? Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, yakni selain Allah dan Rasulnya. Jadi ini kiat yang pertama agar kita bisa merasakan kelezatan iman. Kapan atau bagaimana caranya? Ketika kita lebih mendahulukan Allah dan Rasul daripada selainnya. Dan ini dibuktikan ketika berhadapan dengan hawa nafsu dan berhadapan dengan tradisi. Akankah kita mendahulukan syariat Allah ataukah kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita?
Apakah kita lebih mendahulukan tradisi kita? Di situ akan diuji. Ya, misal orang misalkan ya, seperti kemarin ada larangan jilbab misalkan. Nah, itu diuji. Dia lebih memilih ya syariat Allah Subhanahu wa taala jilbab, ataukah dia lebih memilih apa? Ya, ketenaran, popularitas, nama. Kalau dia lebih mendahulukan syariat Allah SWT, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Jadi ini, ayolah ikhwah, teruji apakah kita akan mendahulukan syariat Allah SWT ataukah akan lebih mendahulukan hawa nafsu kita ataukah tradisi kita. Ketika berhadapan, berlawanan, mana yang harus kita dahulukan? Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cara yang kedua untuk mendapatkan lezatnya iman adalah ketika seorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Dia bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dunia. Karena persahabatan yang kuat itu adalah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi bakin. Segala sesuatu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan langgeng. Makanya persahabatan itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan langgeng. Tapi kalau kita bersahabat itu karena kepentingan-kepentingan dunia, maka ini akan kandas di tengah jalan. Macet. Orang misalkan bersahabat karena misalkan dia kaya. Ketika orang itu tidak kaya, udah ma'assalamah, udah assalamualaikum sudah. Ada orang berteman karena PDKT sama seseorang misalkan karena dia berharap ingin mendapatkan adik perempuannya misalkan, ternyata didahului sama orang lain. Nah, ya, kalah di tikungan misalkan. Berarti apa? Udah setelah itu ya percuma saya PDKT sama dia, ternyata sudah didahuluin orang. Kalau kita bersahabat itu karena ya dunia, maka akan ya kandas. Tapi kalau kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala maka akan langgeng. Maka jadikan persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan kita apa? Kuat. Ini yang akan menjadikan kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Karena segalanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hal yang sangat penting terutama pada zaman kita sekarang ini, kuatkan wala dan barok kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Awsaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebalik. Seperti sekarang banyak yang kebalik. Begitu keras sama orang muslim, tapi begitu lembek sayang sama orang kafir. Ya. Sampai-sampai harus mengalahkan syiar Islam. Adzan disuruh pakai running text. Hanya karena kedatangan seorang tokoh ya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dan para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya, mereka keras sama orang kafir, tapi lembut sayang sama sesama muslim. Jangan kebalik. Ya, sama orang non muslim ya tunduk, takzim, cium tangan, ya, tapi begitu sama sesama muslim ya saling memusuhi, saling menuduh, ya, malah sampai ada yang ya, tadi pagi malah demo tentang ya pembangunan masjid. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ini kan kebalik. Wal baroknya kebalik. Harusnya cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukdzafa finnar.
Kiat yang ketiga untuk merasakan lezatnya iman adalah ketika seorang benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya dia sudah nyaman dengan Islam, ya, dia sudah merasakan lezatnya iman, maka tidak mungkin dia meninggalkan Islam, murtad dari agama Islam, karena dia sudah merasakan apa? Kelezatan, manisnya iman. Makanya lihat para sahabat, ya, dan orang-orang yang beriman seperti ashabul Uhdud yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dibuatkan apa? Parit. Ya, mereka harus masuk ke situ, kalau tidak mau keluar, ya, dari keimanan. Tapi mereka memilih apa? Ya, mereka memilih untuk masuk ke dalam parit. Ya, demikian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu seperti Khabbab ibnul Arat yang disetrika punggungnya, ya, agar dia keluar dari agama Islam, tapi dia enggan. Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya dengan tombak, sehingga dia menjadi wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Ya, demikian juga Bilal, demikian juga para ulama-ulama salaf. Ya, ada yang sampai dibakar, ya, ada yang sampai disiksa demi mempertahankan, ya, agama Islam, demi mempertahankan iman. Tapi mereka apa? Ya, lebih memilih kelezatan iman. Ogah, nggak mau keluar dari Islam. Mereka tidak mau meninggalkan iman karena mereka sudah merasakan kelezatan iman. Bahkan yang menarik, salah satu wanita yang diberi kabar gembira bahwa dia adalah calon penduduk surga, yaitu Asia, istri Fir'aun. Bayangkan ini, Fir'aun itu, ya, dedengkotnya orang kafir. Dia yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi istrinya Asia beriman. Luar biasa, ya. Sebaliknya Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya malah kafir. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Fir'aun beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut malah enggak beriman. Istrinya Nabi Ibrahim beriman. Nah, makanya kalau pilih keluarga yang mana? Keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Nuh, apa keluarganya Fir'aun? Nabi Ibrahim. Karena suaminya beriman dan istrinya apa? Beriman. Tapi istrinya Nabi Ibrahim dua. Taib. Intinya, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini cara-cara untuk mendapatkan apa? Kelezatan iman. Yaitu pertama, mendahulukan Allah dan Rasul, ya, daripada selainnya. Yang kedua, membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, benci, enggak mau untuk murtad dari agama Islam walaupun harus dicampakkan ke api. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 29, menangis karena takut kepada Allah SWT. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang bermalam untuk berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni, ya, dia tidak tidur karena menjaga perbatasan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini ayyul ikhwah tentang keutamaan dua amalan ini yang bisa membentengi kita dari api neraka. Salah satunya yang menjadi pembahasan adalah, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyul ikhwah termasuk sifat orang-orang yang beriman, dan sifat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah satunya apa? Wa rajulun
dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian, ya, kemudian dia meneteskan air mata. Yakni ini penting ya. Perlu bagi kita itu kadang menyendiri, sendirian, merenung, kemudian mengingat dosa-dosa kita, menangisi kesalahan-kesalahan kita, lalu kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak bakalan kuat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Kalau sudah bergetar hatinya, maka gampang untuk meneteskan air mata. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW, ketika mereka dinasihati oleh Nabi SAW, bergetar hatinya, ya, dan kemudian meneteskan air mata. Ya, maka ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimah, perlu bagi kita untuk melembutkan hati kita, untuk membuat ya air mata kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menangis karena takut kepada Allah ini menunjukkan hatinya apa? Lembut, hatinya bersih. Ya, berbeda dengan orang-orang yang keras hatinya sehingga susah untuk menangis. Ya, kayak kita ini susah nangis ya. Ini karena kerasnya hati kita. Ya, kerasnya hati kita. Nangisnya paling kalau lagi nggak punya duit. Nangisnya kalau lagi berantem sama istri, itu baru nangis. Ya, jarang yang nangis karena ya dulu para ulama ussalaf ada yang sampai nangis karena apa? Ketinggalan sholat jamaah. Ya, datang ke masjid ternyata sudah selesai jamaahnya, nangis. Dulu para salaf seperti itu. Ya, mereka ngantar ke kuburan, ngantar jenazah, nangis. Sahabat Utsman bin Affan ketika beliau ziarah kubur nangis sampai basah apa? Jenggotnya. Gampang nangis para ulama salaf dahulu. Hadir dalam majelis ilmu, ya, seperti Ibnu Umar, beliau hadir dalam majelisnya Yusuf bin Mahad. Yusuf bin Mahad itu seorang tabi'in. Ibnu Umar sahabat, secara kedudukan lebih tinggi. Ya, tetapi beliau hadir dalam majelisnya Yusuf bin Mahad meneteskan air mata. Ya, kita butuh kepada hati yang lembut, kepada mata yang gampang meneteskan air mata. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama tentu adalah ya dengan menjauhi dosa. Ini yang paling utama. Ya, yang menyebabkan hati kita keras, yang menyebabkan air mata kita kering karena dosa. Ya, sebaliknya yang gampang bikin kita nangis ya itu kalau hati kita bersih, dan hati bersih kalau sedikit dosa. Al-qalbu idza qallat dzunubuhu asra'at dam'atuhu. Kata Imam Ibnu Rajab, hati itu kalau bersih maka akan gampang bagi mata untuk meneteskan air mata. Aqallun nasi dzunuban araqquhum quluban. Kata para ulama, orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita ingin gampang nangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu membuat hati kita keras dan membuat air mata kering, susah untuk menangis. Dan di antara kiat agar kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kematian dan mengingat akhirat. Nabi SAW bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Ya, ingat bahwa kita semuanya pasti akan mati. Ya, hidup di dunia sebentar. Tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita. Apakah kita akan kelak di surga atau kita akan di neraka. Kalau kita mengingat ya akan kematian, mengingat tentang akhirat, surga, neraka, ya, maka kita akan apa? Gampang nangis. Dahulu Abdullah bin Rawahah
Abdullah bin Rawaha sebelum tidur ya nangis. Istrinya melihat dia nangis, tanya, "Kenapa engkau nangis?" Ya, apa jawabannya? Kata Abdullah bin Rawaha, "Saya teringat dengan sebuah ayat ya tentang neraka dan saya tidak tahu apakah saya nanti bisa selamat dari neraka tersebut ataukah tidak." Akhirnya apa? Dua-duanya nangis. Suami istri apa? Nangis. Ya, Masya Allah. Taib. Dan di antara kiat juga agar kita menangis adalah mengingat dosa-dosa kita. Ya, coba kita ingat-ingat berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan sejak masih kecil, muda, bahkan sekarang yang sudah tua sekalipun, ya kita masih terus bergelimang di dalam dosa, terus di dalam kelalaian. Itu kalau kita ingat dosa-dosa, malu kita kepada Allah SWT. Ya, Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, Allah banyak memberikan kasih sayang kepada kita, tapi kita sering menerjang larangan-larangan Allah SWT, baik siang maupun malam. Ya, itu beberapa kiat agar kita apa? Menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-30, 3 hal yang membinasakan. An Anasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun muhlikat, suhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ada 3 perkara yang membinasakan. Kebahilan, ya, bahil, pelit. Yang kedua, suhun muta', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih. Orang bangga, ujub dengan dirinya sendiri. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada 3 hal yang bisa membinasakan seorang hamba. Yang pertama apa? Bakhil. Bakhil itu bukan cuma masalah harta saja. Bakhil adalah orang yang pelit dari kebaikan, padahal dia mampu melakukannya. Makanya orang yang mampu bersolawat tapi dia tidak bersolawat disebut oleh Nabi sebagai bakhil. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersolawat. Tapi memang ya biasanya lafadz bakhil, kalau disebut kata bakhil biasanya masalah apa? Masalah harta, ya, masalah duit. Taib, dia mampu membantu tapi tidak mau membantu, itu namanya bakhil. Yang kedua, hawa nafsu. Ya, makanya Allah SWT tidak menyebut kata hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali mencelanya. Ya, makanya kita salah satu maqasidus syariat, tujuan pokok syariat adalah melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Hati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali untuknya, tempat tinggalnya. Dijanjikan oleh Allah surga bagi orang yang bisa melawan hawa nafsu. Karena berat, melawan hawa nafsu itu berat. Makanya jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Wal mujahidu man jahada hawahu fi dzatillah. Ya, orang mujahid sejati adalah yang bisa melawan hawa nafsunya. Dan yang ketiga yang membinasakan manusia adalah apa? Ujub. Orang ujub terhadap dirinya, terhadap ibadahnya. Ini hati-hati. Ini membinasakan juga. Ya, seperti Qarun yang ujub dengan kejeniusannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Allah SWT menceritakan tentang ucapan Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 78. Saya mendapatkan harta yang melimpah ini karena apa? Kejeniusan saya.
Nih, kadang orang-orang bangga dengan kepandaiannya, kejeniusannya, ujub dengan ibadahnya. Nih hati-hati. Ya, mendingan kita menangisi dosa-dosa kita daripada kita ujub terhadap ibadah kita. Bahkan dahulu para ulama mengatakan bisa jadi para pendosa masuk surga karena dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang ahli ibadah tapi dia ujub, karena ujub akan menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, sintani muhlikatan, dua hal yang membinasakan, al-ujub wal kunut. Ujub yaitu orang yang bangga dengan dirinya, dengan ibadahnya, dan yang kedua yaitu orang yang orang yang kunut. Kunut itu artinya yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis petaka lisan. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aksaru khataya ibni Adam fi lisanih. Dosa yang paling banyak dari anak Adam bersumber pada lisannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita ayyul ikhwah agar kita berhati-hati dari lisan, karena dosa-dosa anak Adam yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka, yang bisa menyeret dia ke neraka, rata-rata dikarenakan dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka kita harus berhati-hati dari lisan. Ini anggota badan yang kecil, tidak bertulang, tapi sangat membahayakan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam, daripada dia berbicara tetapi ucapannya bisa menyeretnya ke neraka. Ini penting. Lisan ini penting. Istiqomahnya lisan menunjukkan keistiqomahan seorang hamba. Ilmu seseorang bisa ditunjukkan dari apa yang dia katakan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan beriman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanu. Dan hati seorang hamba tidak istiqomah sampai istiqomah lisannya. Maka jaga tutur kata kita. Tutur kata yang baik menunjukkan hati yang baik. Tutur kata yang kotor menunjukkan hati yang kotor. Karena ucapan itu adalah ungkapan dari isi hati. Ungkapan dari isi hati. Kalau hatinya kotor, ya mengeluarkan yang kotor. Kalau hatinya bersih, maka ungkapannya bersih. Seperti bejana, teko misalkan, kalau isinya air zam-zam, ya yang keluar adalah zam-zam. Kalau isinya comberan, ya yang keluar comberan juga. Nggak mungkin air zam-zam keluarnya comberan. Nggak mungkin diisinya comberan tapi yang keluar air zam-zam. Demikian juga hubungan antara hati dengan lisan. Baik, yang terakhir kita tutup dengannya. Wah, ini berat ini. Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Ini berat ini. Makanya orang rencana yang paling sering gagal adalah rencana diet. Besoklah diet. Besoknya lagi. Begitu terus, gagal terus. Jangan banyak makan. Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batn bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbah fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempat yang paling jelek ketimbang perutnya. Ini tempat paling jelek itu adalah perut. Ini tempat kotoran paling jelek nih, Pak. Ini tempat sampah ini. Perut ini tempat
Sampah, tempatnya kotoran, menampung kotoran. Cukup bagi anak Adam beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya ini anjuran agar kita sedikit makan, jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Yang paling penting dia hidup. Ya, nah, bisa hidup, bisa bernafas, nggak usah banyak-banyak maksudnya. Apabila tidak mungkin, ya hanya beberapa suap saja, ya kayak kita ini kayaknya nggak mungkin cuma beberapa suap ini. Maka kata Nabi SAW, ya kalau memang tidak mungkin maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk pernafasannya. Jangan sampai yang nafas nggak punya tempat, ya karena sudah penuh dengan makan dan minum. Tapi intinya, ayyuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk tidak banyak makan. Kenapa? Karena salah satu perusak hati, kita berkaitan tentang tazkiyatun nufus, salah satu perusak hati adalah banyak makan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang beberapa perusak hati. 1, banyak makan. 2, banyak tidur. Banyak tidur. 3, banyak bergaul. Banyak bergaul, banyak berteman. Itu perusak hati. Karena biasanya kalau banyak berteman, ya kemana-mana udah ghibah ini, habisin waktu. Kemudian yang keempat, banyak ngomong. Ya, banyak ngomong. Ya, ini beberapa perusak hati. Salah satunya apa? Ya, banyak makan. Karena orang kalau sudah banyak makan, akhirnya malas. Ya, antum kalau banyak makan ngantuk. Ya, kalau udah ngantuk males ibadahnya, males kerjanya. Menarik, sebagian ulama pernah mengatakan, saya cuma nukil ya, jangan ada yang kesindir. Sebagian ulama mengatakan, semua yang ada di muka bumi ini, kalau habis makan semangat, kecuali anak Adam. Kalau habis makan malah malas. Real apa enggak? Fakta apa enggak? Ya. Kalau hewan, kalau yang lain, kalau habis makan mereka masih semangat gitu. Kalau dia habis makan. Kecuali anak Adam. Kalau habis makan malah malas. Malas kerja, malas ibadah. Ya, karena kalau dia sudah banyak makan, akhirnya banyak minum. Kalau banyak minum, akhirnya banyak tidur. Kalau udah banyak tidur, akhirnya ya udah hilang kebaikan-kebaikan darinya. Ya, malas beribadah, malas bekerja, dan itulah kenapa kita dianjurkan di dalam hadis ini untuk ya sedikit makan. Dan itu bisa antum merasakan. Antum ketika antum puasa, terutama puasa Ramadan atau banyak puasa, teman-teman yang misalkan rajin puasa sunnah, ya. Senin Kemis, puasa Daud, dia akan merasakan bahwa dia akan lebih ringan untuk ibadah kepada Allah SWT. Hatinya akan lebih bersih, dia akan lebih seperti tadi yang sudah kita katakan, lebih gampang nangis ketika membaca Al-Quran, ketika teringat akan dosa, itu akan gampang nangis kalau dia puasa. Tapi kalau jarang puasa, makan terus, ini akan mengeraskan hati. Oleh karenanya, ya dianjurkan bagi kita untuk diet, untuk sedikit, ya mengurangi banyak makannya. Ya, caranya agar kita tidak banyak makan, yang paling utama mungkin adalah dengan puasa. Ya, rajin puasa. Ya. Jangan puasa Ramadan saja. Tadi sudah kita sebutkan, wali-wali Allah itu bukan cuma puasa wajib saja, tapi dia juga semangat puasa sunnah juga. Ya, Senin Kemis atau minimal 3 hari dalam sebulan.
Kita tidak berbicara yang puasa Arafah atau Asyura, itu kan tahunan ya, gampang itu, ya. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan setiap bulan, kalau antum bisa Senin Kamis, alhamdulillah, ya. Tapi kalau atau bisa puasa Daud, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ada puasa yang ringan tapi pahalanya besar. 3 hari puasa 3 hari dalam sebulan. Antum kalau puasa 3 hari dalam sebulan itu sama saja puasa 1 bulan, karena 1 hari dikalikan 10 kebaikan. Antum kalau puasa 3 hari kalikan 10 berarti 30, sama saja antum puasa 1 bulan, ya. Nah, dengan kita banyak puasa itu akan melembutkan hati, dengan kita sedikit makan akan melembutkan hati, di samping juga akan menyehatkan badan. Makanya para ahli kedokteran, ya antum para ahli kedokteran menyarankan makan yang nggak usah banyak-banyak. Itu dari sisi kedokteran. Makanya para ulama ya rahimahullah taala mengatakan tentang hadis ini, andaikan manusia mengamalkan hadis ini, maka akan banyak rumah sakit dan apotik yang tutup. Andaikan manusia mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena kebanyakan penyakit orang itu sakit rata-rata karena makan. Karena orang kalau banyak makan, ini jadi apa? Kotoran. Ketika jadi kotoran di perut, inilah yang menimbulkan kemudian apa? Ya, penyakit-penyakit. Ya, jadi rata-rata penyakit itu disebabkan apa? Ya, makanan yang kita makan. Jadi satu, ini meringankan kita dari dosa, melembutkan hati kita, dan juga meringankan kita dari penyakit, meringankan badan. Ya, nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala sekali pertemuan lagi selesai. Ya, biidznillah jalla wa ala. Demikian ayolah ikhwah yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.